Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Michael Faraday kelas 9C yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Blandina Anggi Pramudia, nomor absen 4. Saya Faisal Hafid Ramadan, nomor absen 7. Halo, saya Farah Malia, nomor absen 09. Saya Kartika Indah Cahyani, nomor absen 13. Saya Toti Mardika Putranto, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Wigan Juga Pratama, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teks cerita inspirasi dengan beberapa subbab sebagai berikut. Yang pertama, pengertian, lalu tujuan, ciri-ciri, struktur, kebahasaan, intrinsik dan ekstrinsik, langkah menulis, hal yang harus diperhatikan, dan juga contoh. Untuk sebab yang pertama yaitu pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif yaitu teks yang berisi karangan bebas yang tidak terikat oleh aturan seperti yang terdapat dalam puisi atau yang biasa disebut dengan prosa. Teks cerita inspiratif juga berisikan kisah-kisah hidup seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga mereka mengikutinya. Sebab yang kedua yaitu tujuan teks cerita inspiratif. Tujuan teks cerita inspiratif dibagi menjadi 4. Yang pertama, menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. Yang kedua, menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. Yang ketiga, mengubah semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Yang terakhir atau yang keempat, mengembangkan imajinasi pembaca. Subbab yang ketiga adalah ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-ciri teks cerita inspiratif yang pertama adalah struktur teksnya terdiri atas orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, memiliki tema spesifik mengenai perjuangan kehidupan seseorang yang dikembangkan secara naratif. Yang ketiga, teks cerita inspiratif mengandung amanat yang dapat menginspirasi pembacanya. Yang keempat, aman dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat yang tepat. Yang kelima, bersifat naratif. Yang keenam, tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan para pembaca. Yang ketujuh, tokohnya dapat berasal dari kehidupan nyata ataupun fiksi. Selanjutnya yaitu struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ada 5, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi berisi pengantar cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua yaitu perumitan masalah, berisi peristiwa yang terjadi sebelum menuju klimaks. Yang ketiga itu komplikasi yang berupa klimaks atau puncak masalah dari cerita. Yang keempat, resolusi. Penyelesaian dan penurunan masalah biasanya ditandai dengan menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau keteladanan. Yang kelima, yang terakhir yaitu koda, penutup cerita yang berupa kesimpulan dan pesan moral. Subbab yang kelima adalah kebahasaan teks cerita inspiratif. Kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi ini ditandai dengan kata adalah, yaitu, dan merupakan. Kebahasaan yang kedua menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari 2 kalimat tunggal atau bisa lebih. Kebahasaan yang ketiga menggunakan kata benda atau nomina. Kata benda ini dibagi menjadi 2, yaitu kata benda konkret dan juga kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah kata benda yang bisa kita lihat secara langsung bendanya. Contohnya seperti kursi, pensil, dan buku. Sedangkan kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat secara langsung bendanya, tetapi kita bisa merasakannya. Contohnya, cinta, kasih sayang, dan juga bahagia. Kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata keterangan. Contohnya, sangat, amat, tidak. Kebahasaan yang kelima menggunakan kata ganti. Kata ganti yang digunakan adalah kata ganti orang pertama tunggal dan jamak dan kata ganti orang ketiga tunggal dan jamak. Contohnya, aku, saya, kami, dan kita adalah contoh kata ganti orang pertama. Selanjutnya, dia, ia, kalian, dan mereka adalah contoh kata ganti orang ketiga.
Kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan kata sifat. Contohnya cantik, pandai, dan mewah. Kebahasaan yang ketujuh yaitu menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek. Contohnya, para petani sedang menanam padi di sawah. Sedang menanam adalah predikat yang mengandung kata kerja transitif, sedangkan padi adalah objeknya. Kebahasaan yang kedelapan yaitu menggunakan kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak diikuti dengan objek. Contohnya, acara seminar itu bertemakan kewirausahaan. Bertemakan di sini mengandung predikat, yaitu kata kerja intransitifnya dan kewirausahaannya sebagai pelengkapnya. Dan di contoh ini tidak diterangkan dengan jelas siapa yang menyelenggarakan acara seminar itu. Kebahasaan yang kesembilan yaitu menggunakan kata kiasan. Contohnya, cinta buta, peras keringat, dan cuci mata. Dan kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan majas. Majas yang digunakan beragam, antara lain menggunakan majas metafora, yaitu majas yang membandingkan satu dengan lainnya, kemudian majas hiperbola yang melebih-lebihkan, dan yang terakhir adalah majas personifikasi atau majas perumpamaan. Subbab yang berikutnya adalah intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik yaitu unsur pembuatan karya dari dalam. Dalam teks cerita inspirasi, cerita dikembangkan melalui unsur-unsur intrinsiknya. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok atau inti cerita. Lalu tokoh. Tokoh adalah pemeran dalam cerita, terdiri atas protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Lalu penokohan. Penokohan adalah watak yang dimiliki oleh tokoh. Lalu ada latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana dalam cerita. Alur. Alur adalah jalannya cerita yang terdiri atas alur maju, mundur, atau campuran. Sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya pengarang dalam cerita, menggunakan orang pertama dan orang ketiga. Lalu yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang untuk membaca. Lalu ada ekstrinsik. Ekstrinsik adalah unsur pembentukan karya dari luar. Dalam teks cerita inspirasi, unsur-unsur ekstrinsiknya berkaitan dengan nilai yang terkandung di dalam karya. Yang pertama, nilai moral keagamaan, yaitu nilai yang berkenaan dengan Tuhan dan agama. Kedua, nilai kemanusiaan atau sosial, yaitu nilai yang berkenan dengan masyarakat. Ketiga, nilai etika, susila, norma, yaitu nilai yang berkenaan dengan budi bahasa, sopan santun. Keempat, nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan seni atau keindahan. Yang kelima, nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu lingkungan masyarakat. Subbab selanjutnya, langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Pertama, menentukan tema yang akan disampaikan, lalu merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Kemudian merinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Kemudian menentukan tokoh, perwatakan, latar, dan sudut pandang. Dan yang terakhir, mengembangkan tulisan sesuai struktur dan unsur kebahasaan. Bab yang ke-8 adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks cerita inspiratif. Hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah rumuskan pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, menentukan karakter tokoh yang mampu menginspirasi pembaca. Dan yang terakhir adalah libatkan emosi tetapi tidak berlebihan. Subbab yang terakhir adalah contoh cerita teks inspiratif yang sudah dikelompokkan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, kita masuk ke struktur orientasi. Pada masa dahulu, ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat, dan tampan. Sayangnya, dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya.
Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dalam struktur orientasi ini menjelaskan tentang sifat dan juga watak tokoh yang memiliki sifat egoistis dan juga mudah marah-marah. Selanjutnya, kita masuk ke struktur perumitan peristiwa. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan. Suatu hari, ayahnya mendapat suatu ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu marah, ambil satu paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Dalam struktur perumitan masalah ini belum mencapai konfliknya. Dalam struktur ini baru perkenalan masalahnya. Kalau si anak itu ingin marah, dia harus mengambil paku dan menancapkannya di pagar rumah. Selanjutnya, kita masuk ke struktur komplikasi. Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat. Karena anak laki-laki itu begitu beringas, pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat, jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Dalam struktur komplikasi ini sudah mencapai klimaksnya, yaitu si anak bisa menancapkan 37 paku dalam satu hari karena amarahnya yang begitu besar. Itu adalah konflik dan klimaks di cerita ini. Selanjutnya, kita masuk ke struktur resolusi. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. "Kamu sudah berhasil, Nak. Tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula. Sudah cacat." Nah, dalam struktur resolusi ini menunjukkan jalan keluar dari masalahnya si anak yang dia temperamental tadi dan menancapkan paku ke pagar, dan jalan keluarnya adalah si anak mau merawat pagar yang sudah ia tancapi paku tadi. Kemudian kita masuk ke struktur koda. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, untuk struktur koda ini adalah menampilkan pesan dan juga amanat yang akan disampaikan oleh penulis, yaitu kita tidak boleh menyakiti orang dengan kata-kata kita. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.